Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat. Rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita lanjutkan lagi di hari ini. Pertemuan ke-8 belajar bahasa Arab khususnya dalam bidang nahwu dari nol. Kita ulang sedikit pelajaran yang lalu. Kita ambil penyakit yang menjazm dan yang menasab fi'il mudhari. Kita sudah pelajari alhamdulillah bahwa penasab fi'il mudhari itu ada 4 saja. Ada an, lan, idan, kai. Kalau antum dapat ini, maka fi'il mudhari dinasab. Tanda nasabnya tergantung jenis fi'ilnya. Tanda nasabnya tergantung jenis fi'ilnya. Bisa fathah, bisa juga penghilangan nun. Bisa fathah, bisa juga penghilangan nun. Setelah itu kita ambil alat-alat penjazm. Alat penjazm itu terbagi 2. Ada yang menjazm satu fi'il, dan ini ada 6 penyakit, 6 alat. Ada yang menjazm 2 fi'il. Ini ada 11. Yang menjazm satu fi'il itu ada lam, terus ada lamma, ada alam, alammah. Ini 4 kelihatannya, cuman para ulama bahasa jadikan 2 saja. Karena sebenarnya dia lam dan lamma yang kemasukan a di awalnya. Jadinya alamma atau alam. Jadi sebagiannya menghitung itu 4. Itu jadinya 2. Karena mudah dihafal. Lam, lamma, alam, alamma. Tambah hamzah di awalnya. Kemudian ada lamul amr, li, yang bermakna hendaklah. Kemudian yang ke-6 ada namanya la an-nahiyah. La yang bermakna larangan, jangan. Setelah itu kita ambil yang menjazm 2 fi'il. Ada 11. Ada in, man, ma, idma, mahma, ada mata, ada ayyana, kemudian ada aina, terus ada anna, 10 ada haituma, yang ke-11 ada ayun. Yang ke-11 ada ayun. Kalau ada kata-kata ini, maka fi'il mudhari setelahnya dijazm. Tanda jazmnya tergantung lagi dengan fi'il. Karena alamat jazm kan ada sukun, ada penghilangan huruf terakhir, terus ada penghilangan nun. Ya tergantung fi'il apa dia masuki. Tergantung fi'il apa yang dia masuki. Nanti yang paling sering keluar itu yang awal-awal. In, itu sering sekali dalam Quran. Man, ma, itu 3 pertama itu yang paling sering keluar. Iya, paling sering keluar. Dalam Quran, dalam hadits Nabi, demikian pula nanti dalam baca kitab gundul. Suatu saat kalau antum ya dalam pelajaran kitab gundul, antum bawa kitabnya, antum akan dapat ini semua menjazm. Iya, ini yang di pertemuan yang lalu. Sekarang kita masuk di pertemuan sekarang, pertemuan ke-8. Kita di pertemuan ke-8 ini
tentunya mulai masuk dalam pembahasan ya isim. Sebelum masuk di pembahasan isim yang dimasuki oleh penyakit rofa, nasab, jer, ada dua pembahasan sebagai pendahuluan. Ini ringan saja karena pengenalan lagi terhadap jenis kata yang ada dalam bahasa Arab. Ini pendahuluan sebelum masuk penyakit ke isim. Pelajaran ringan sekali. Itu ada dua bab. Ada bab ma'rifah, nakiro, dan ada bab mudzakkar, mu'annas. Yaitu kita perlu tahu dalam bahasa Arab ada namanya kata ma'rifah, kata-kata khusus. Dan ada nakiro, kata-kata yang bermakna umum. Nanti ini berpengaruh dalam baca kitab gundul. Dan berpengaruh dalam mengartikan nanti ke depannya. Dalam menerjemahkan. Kita mulai dulu dengan yang pertama. Ini tidak perlu papan insya Allah. Karena butuh saja dipahami sedikit. Babul ma'rifah wan nakirah. Bab kata-kata yang ma'rifah. Dan akan diartikan sebentar. Pengertian secara bahasa dan secara istilahnya. Menurut ulama nahwu. Dan nakirah. Iya. Apa itu nakiro? Apa itu ma'rifah? Iya. Nakiro adalah, perhatikan. Nakiro adalah hiyal ismul maudu'u li syai'in ghair muayyan. Nakiro itu artinya kalau kita mendengarkan ada kata nakiro. Apa itu nakiro? Di situ dikatakan huwal ismu, hiyal ismu. Dia adalah isim. Al maudu yang diletakkan li syai'in untuk sesuatu. Ghair muayyan, tidak tertentu. Jadi kalau diucapkan, oh ini kata tidak tentu maknanya. Sesuatu peletakannya. Artinya kalau dalam bahasa kita sebenarnya pendek sekali. Cuman ini menurut istilah ulama nahwu. Dia kata di sini yang digunakan untuk sesuatu yang tidak tertentu. Apa bahasa kitanya? Umum. Satu kata dalam bahasa kita. Dia kata umum. Misal contoh di situ, metal. Ini 3 contoh anak contohkan. Rojul. Kata rojul ini, semua di dunia ini, laki-laki dewasa, itu namanya rojul. Dipahami ini? Kita semua ini yang ada di majelis yang di depan, itu namanya rojul. Penggunaan ini kata umum. Setiap laki-laki dewasa, antum bilang apa? Rojul. Ini kalau umum begini namanya nakiro. Dalam bahasa Arab istilahnya. Kita kan umum dalam bahasa kita. Kata yang penggunaannya itu umum. Bisa untuk semua. Kalau dalam bahasa Arabnya nakiro. Ini harus dipahami baik-baik apa itu nakiro. Supaya nanti dipahami lawannya. Karena setelahnya itu lawannya nanti. Ma'rifah. Waladun. Ini artinya waladun. Seorang anak laki-laki, di bawahnya rojul. Kalau rojul kan seorang laki-laki dewasa. Waladun, seorang anak laki-laki yang belum menjadi rojul. Iya, nanti ada juga kata lain digunakan dalam bahasa ini. Tapi ini kita gunakan satu kata dulu. Walad, seorang anak laki-laki. Semua anak laki-laki kita sebut apa? Walad. Kita sebut walad. Berarti kata ini apa? Dalam bahasa kita disebut kata umum. Penggunaannya tidak khusus. Dalam bahasa Arab disebut dengan nakiro. Kita karena belajar bahasa Arab, kita harus biasakan kata Arabnya. Ini kata nakiro. Contoh ketiga, nabiyun. Ketika dibilang nabiyun,
ini mencakup Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Adam dibilang Nabi. Nabi Nuh dibilang Nabi, Rasul yang pertama. Nabi kita, Nabi Muhammad dibilang apa? Nabi. Berarti Nabiun, kata apa? Nakiro. Dipahami kan? Dan kata nakiro ini banyak. Banyak sekali. Jangan hafal yang nakiro. Hafal nanti yang sedikit. Lawannya. Karena cara belajar bahasa Arab, cara cepatnya bagi orang yang dari nol, jangan hafal yang banyak. Hafal yang sedikit. Supaya sisanya tinggal kasih kesimpulan. Selain ini berarti yang itu namanya. Paham kan? Jadi hafalnya yang sebentar. Lawannya. Jenis berikutnya. Al-ma'rifah wa anwa'uha. Ada kata ma'rifah dan jenisnya. Ada kata ma'rifah dan jenisnya. Apa itu ma'rifah? Ma'rifah lawannya nakiro. Kalau tadi antum pahami nakiro, dalam bahasa kita apa kata apa? Umum. Berarti ma'rifah khusus. Penggunaannya tertentu. Kan lawannya. Mudah antum pahami. Lihat pengertiannya. Hiyal ismul maudu'u li syai'in mu'ayyan. Dia adalah isim yang digunakan untuk sesuatu yang tertentu. Kalau diletakkan untuk itu, tidak bisa untuk yang lain. Kan tertentu. Iya. Misal, ini contoh saja dulu, 3 juga. Muhammadun. Ini kata Muhammadun, kata ma'rifah. Kenapa? Karena dia digunakan untuk orang yang bernama Muhammad. Dipahami? Berarti, kalau dalam bahasa kita, umum penggunaannya atau khusus? Khusus. Dalam istilah Arab, nakiro atau ma'rifah? Ma'rifah. Itu nama Arabnya, istilahnya. Aisyatu. Ini Aisyatu. Diletakkan untuk seorang yang bernama Aisyah. Dipahami kan? Berarti penggunaannya ma'rifah umum, khusus atau nakiro yang umum. Ini Aisyah. Ma'rifah. Sama dengan contoh ketiga. Abuka. Bapak kamu. Ma'rifah atau nakiro? Ma'rifah. Kenapa? Khusus bapak kamu. Bukan yang lain. Dipahami ya? Jelas ini? Jelas ya? Alhamdulillah. Sekarang jenisnya. Dengan jenis ini nanti kita akan lebih mendalam tentunya pengetahuan kita terkait dengan 2 kata ini. Jenisnya yang pertama, ad-dhamir. Ma'rifah yang pertama, ini jenis ma'rifah ini. Ma'rifah yang pertama ada namanya dhamir. Kata ganti. Ini kali kedua kita dengar nama dhamir. Kali pertama di pembahasan tahap kedua. Yaitu di pembahasan isim-isim yang mabni. Dhamir itu yang kita tahu mabni. Di sini antum ditambah 1 ilmu lagi. Dia ma'rifah. Bukan nakirah. Jadi kalau antum dapat dhamir, langsung bilang ma'rifah. Dipahami kan? Apa pengertian dhamir? Dalam bahasa kita disebut dengan kata ganti. Dan namanya kata ganti itu bisa kata ganti orang pertama. Bisa saya, kami, itu orang pertama. Kata ganti orang kedua, kamu. Ya, laki-laki, perempuan. Kata ganti orang ketiga, dia. Dia. Dalam bahasa Arab juga seperti itu. Tapi ada lafadznya. Ada lafadznya. Dulu anak janjikan sama antum. Akan datang nanti penyebutan dhamir semuanya. Ini dia. Waktunya memenuhi janji itu. Kan dulu kan di poin sebelumnya kita cuma mau tahu namanya dhamir mabni. Tidak akan pernah berubah harokatnya. Sekarang lafadznya apa saja? Yang mabni itu dan hukumnya ma'rifah. Di sini dikasih. Setelah pengertian. Ad-dhamir huwa ma dalla ala mutakallimin au mukhatabin au ghaibin. Dhamir adalah ma dalla, apa yang menunjukkan ala mutakallimin, atas orang yang berbicara. Kita sebut dengan orang pertama.
Au mukhatabin, atau orang yang diajak bicara, kita sebut dengan orang kedua. Au ghaibin, atau yang dibicarakan, kita sebut dengan orang ketiga. Paham ini domir? Kata ganti. Orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Orang pertama disebut mutakalim, orang kedua disebut mukhatab, orang ketiga disebut ghaib. Itu istilah-istilahnya. Ya, mungkin kalau antum baru pertama dengar, itu asing, tapi nanti ketika antum paham ini mutakalim apa, mukhatab apa, ghaib apa, insya Allah dengar berikutnya lagi akan lebih lengket di ingatan antum. Karena nanti ke depannya usahakan kalau antum hadir kajian, kalau sudah selesai ini, usahakan buku apa yang dibahas antum beli bukunya, Arabnya, jangan beli terjemahannya. Untuk apa? Supaya dibiasakan. Nanti kan ustadznya baca, antum perhatikan, oh dia baca dhammah, berarti ini marfu, kayak begitu. Iya, dia baca fathah, oh mansub. Dia baca kasroh, oh majrur. Isim apa ini kan? Ini perlu untuk latihan supaya lengket nanti. Iya, supaya lengket nanti. Ini domir. Nanti kalau antum dapat di dalam baca kitab, langsung antum bilang, oh ini domir mabni ma'rifah. Kan dua, domir itu cuma dua saja. Mabni ma'rifah. Dua itu saja yang antum perlu ingat. Mabni ma'rifah. Lihat lafaz-lafaznya. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antuna. Ana, nahnu. Inilah yang disebut domir. Ada 14 jumlahnya kalau dirinci. Namun ada dua yang selalu sama, huma dan antuma. Jadi kalau dikurang dua karena sama itu jadinya nanti cuman 12. Cuman 12. Adapun artinya ada di buku, gampang tinggal dihafal. Jelas kalau dapat ini maka namanya domir dan dia mabni. Jadi itu huwa selalu fathah sampai kapanpun. Hiya selalu fathah sampai kapanpun. Huma selalu seperti itu. Hum selalu sukun. Hunna selalu tasdid nunnya dan fathah. Anta selalu anta. Anti selalu anti. Antuma selalu antuma. Antum selalu begitu. Antuna selalu seperti itu. Ana selalu seperti itu. Nahnu selalu di dhammah. Kan dia mabni. Terus hukum kedua sekarang, oh dia ma'rifah. Dia hukumnya apa? Ma'rifah, kata-kata khusus. Karena ketika ana bilang begini, ana umum atau khusus, nakir atau ma'rifah? Ma'rifah. Anta, ma'rifah. Huwa. Paham kan? Semua ma'rifah hukumnya. Ini dua hukum tentang domir, dengan ini sudah kita tutup. Domir. Karena dua saja hukumnya. Mabni, ma'rifah. Mabni, ma'rifah. Dipahami kan? Selesai. Berikutnya. Yang ma'rifah berikutnya adalah al-alamu. Yang kedua, nama. Nama di sini, yang penting nama. Tidak harus nama orang. Nama orang laki-laki atau perempuan. Nama tempat. Bahkan nama hewan kalau dikasih nama maksudnya. Ya, ada orang punya kucing. Dia kasih nama misalnya siapa? Hayalan. Biar antum tidak punya kucing, Padi. Kalau kita punya kucing, kita kasih nama siapa? Ya? Serlin. Baik, Masya Allah namanya juga. Baiklah. Baiklah. Iya. Ini hukumnya. Ma'rifah atau nakiro? Langsung kalau ada namanya, langsung ma'rifah. Yang penting nama. Di buku Anda contohkan sedikit. Dan tidak harus ini saja. Kan di buku itu tidak terbatas. Hanya untuk sebagai pencontohan saja. Kalau di prakteknya banyak. Misal contoh. Muhammad, Aisyah, Abdullah. Semua ini nama. Dan hukumnya apa? Ma'rifah. Jelas kan? Ya, masukkan tadi Serlin. Nama kucingnya Pak Adi. Iya. Itu kalau belum punya kucing. Kalau kita punya singa, Pak Adi apa namanya? Tidak ada. Baiklah. Iya. Ini jenis ma'rifah yang kedua.
Ma'rifah yang ketiga, ismul isyarah. Kata tunjuk. Ini kali kedua kita dengar. Tentang isim isyarah. Antum ingat tahap kedua? Ada penyebutan isim isyarah. Apa itu? Dia mabni. Iya kan? Kata tunjuk. Sudah dilewati di tahap kedua. Namanya isim isyarah, kata tunjuk. Yang terjemahannya ini atau itu hukumnya mabni. Sekarang yang kedua kalinya. Tapi dalam bentuk pelajaran yang lain. Isim isyarah itu ma'rifat ternyata. Karena kan ketika Anda bilang ini, khusus ini, itu, ya yang itu saja. Iya kan? Hukumnya apa ini? Hukumnya apa ini? Ma'rifah. Yang kita pelajari sebelumnya, hukumnya apa? Mabni. Dulu juga Anda janjikan akan datang nanti penyebutan lafaz-lafaznya. Sekarang waktunya. Di sini disebutkan semua bentuknya. Lihat metel contoh. Hada, hadani, haulai. Hadihi, hatani, haulai. Itu yang 6 ini untuk menunjuk yang dekat. Semua terjemahannya ini. Cuman beda penggunaannya. Hada untuk menunjuk laki-laki. Hadihi untuk perempuan. Seorang. Hada, hadihi. Ini satu. Paham kan? Untuk menunjuk satu. Hada untuk laki-lakinya. Hadi untuk perempuannya. Kalau kita tunjuk misalnya Muhammad. Hada Muhammad. Kalau kita tunjuk Zainab. Hadihi Zainab. Itu penggunaannya dalam percakapan. Iya. Hadani, hatani ini untuk menunjuk dua. Ini dua. Cuman hadani untuk dua laki-laki. Hatani dua perempuan. Haulai untuk menunjuk banyak. Sama laki-laki dan perempuannya. Banyak laki-laki. Haulai. Ini mereka. Paham kan? Tetap ini. Banyak perempuan juga. Haulai. Kalau kita menyinggung kembali pelajaran di tahap kedua. Ini mabni. Jadi ini haulai dimanapun posisinya jangan takut. Bacaannya selalu kasroh. Haulai. Tidak akan pernah u, tidak pernah a. Karena mabni. Paham kan? Faedah kedua, ma'rifah. Ini untuk yang dekat. Untuk yang jauh, itu. Dalika, danika, ulaika. Tilka, tanika, ulaika. Iya. Dalika itu satu. Tilka itu satu. Cuman dalika untuk laki-laki. Tilka untuk perempuan. Kalau antum tunjuk Muhammad. Dalika Muhammad. Itu Muhammad. Kalau Zainab. Tilka Zainab. Itu penggunaannya dalam bercakap. Paham kan? Satu. Kalau dua. Danika dua orang Muhammad. Tanika dua orang Zainab. Tinggal dibuat nanti isim muthananya. Iya. Ulaika sama laki-laki dan perempuannya. Ya, mereka itu Muhammad, ulaika. Mereka itu Zainab, ulaika. Paham kan? Ini lafaz-lafaznya. Kalau dijumlah untuk kata dekat ini dan itunya semuanya ada berapa? 6 untuk dekat, 6 untuk jauh. Berarti 12. Ini hukumnya mabni. Mabni. Hukum pertama. Hukum kedua, ma'rifah. Hukum kedua, ma'rifah. Ma'rifah yang keempat. Ismul mausul. Ini juga kedua kalinya. Ismul mausul. Ya. Isim, al-mausul kata sambung. Dulu kita lewati sebelumnya. Di pembahasan apa? Mabni. Namanya isim mausul kata sambung pasti apa? Mabni. Pasti mabni. Dipahami kan? Itu poin pertama. Poin kedua sekarang. Pasti ma'rifah. Kalau antum dapat isim mausul, hukumi langsung. Ma'rifah. Terjemahannya sama saja. Yang.
Cuma ada untuk 1 orang, ada untuk 2 orang, dan ada untuk 3. Lebih dari 2. Dulu juga anak pernah bilang sama antum, nanti lafaz-lafaznya akan datang. Ini dia. Inilah lafaz yang isim mausul, yang kita akan temui dalam Quran, hadits, Arab gundul, demikian pula ketika kita mau bercakap. Alladzi, alladani, alladaini, alladina. Allati, allatani, allataini, allati, atau allai. Isim mausul tidak keluar dari ini. Alladzi, ini sering penggunaannya untuk 1 orang laki-laki. Kata sambung untuk 1 orang yang laki-laki. Allati, ini untuk 1 orang yang perempuan. Iya. Alladani, alladain, ini untuk 2 orang laki-laki. Allati, allatani, allataini, 2 orang perempuan. Yang 2 orang perempuan. Yang terjemahannya sama tetap. Penggunaannya saja nanti yang beda. Alladina, ini untuk banyak laki-laki. Alladina, ini banyak sekali dalam Quran. Ya ayyuhalladzina amanu. Alladina, amanu. Ini alladina pertama isim mausul. Paham kan? Ma'rifah kalau begitu. Dan juga mabni. Itu alladina tidak pernah berubah. Selalu alladina dimanapun posisinya. Sama dengan alladhi, sama dengan allati, dan yang lainnya itu. Ya, allati. Kalau allati dan allai ini untuk banyak perempuan. Yang juga terjemahannya tapi banyak perempuan. Banyak perempuan. Dipahami ini jenis ma'rifah yang keberapa? Jenis ma'rifah yang keberapa ini? Keempat. Yang kelima, karena ma'rifah itu ada 6. Jenis ma'rifah itu ada 6. Selain 6 ini nanti berarti nakiro. Selain 6 ini nakiro. Yang kelima, al-muhalla bi'al, yang dihiasi dengan al, yaitu semua kata yang ada alnya tadinya nakiro, tapi kalau kemasukan al langsung berubah menjadi ma'rifah. Semua kata yang beral ma'rifah. Dipahami ini? Jelas ya? Misalnya antum dapat kata tadi yang kita contohkan di atas, ada kata ya rojul, ada kata rojul. Tadi ini nakiro atau ma'rifah? Nakiro atau ma'rifah? Nakiro. Karena rojul bisa untuk semua laki-laki. Tapi kalau saya ubah menjadi ya ar-rojul. Pakai al. Ada al di awalnya. Ar-rojul. Menjadi apa? Menjadi apa? Ma'rifah. Jelas ya? Dia menjadi ma'rifah. Iya. Ini yang disebut. Misalnya tadi ada juga contoh. Ya kita tulis tadi walad. Tadi walad, ma'rifah atau nakiro? Hah? Nakiro. Karena semua anak kecil namanya walad. Tapi kalau anak pakaikan al misalnya, ya al walad, apa jadinya itu? Apa jadinya? Ma'rifah. Paham kan? Sama tadi contoh ketiga ada, ya ada kata, ya nabiun. Ya ada kata apa? Nabi. Tadi nabi. Ma'rifah atau nakiro? Nakiro. Semua nabi dari Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW namanya nabi. Tapi kalau antum inginkan adalah nabi tertentu. Misalnya kita mau bilang Nabi Muhammad. Jangan bilang nabi. Tidak pakai al. Pakaikan al. Menjadi apa? An-nabi. Dipahamkan? An-nabi. Makanya rata-rata dalam hadits itu pakai an-nabi. Bukan nabi saja. Tapi an-nabi. Rata-rata antum baca hadits, qalan nabiyyu pakai al. Selalu ini pakai ini. Kenapa? Karena khusus. Ketika dibilang an-nabi, oh nabi yang dia mau sebut, Nabi Muhammad SAW. Antum paham gak ini? Ini penggunaannya. Ini penggunaannya. Kapan? Intinya ini paling mudah sekali. Kapan kata itu beral, langsung bilang ma'rifah. Dipahami kan? Jelas ya? Jelas ya? Mudah sekali. Lihat ada alnya, ma'rifah. Ada alnya, ma'rifah. Berarti kalau tidak ada alnya, nakiro. Kecuali masuk di tadi. Salah satu jenis yang 4 sebelumnya. Seperti nama orang kan jarang pakai al. Muhammad, Zaid, Bakar. Itu kan tidak pakai al. Tapi dia ma'rifah. Kenapa? Nama.
Sama dengan domir, tidak pakai al. Huwa, huma, hum, tidak pakai al. Tapi ma'rifah, karena domir, itu alasan lain. Itu kan ada alasan lain. Jelas kan? Ini jenis yang kelima. Yang keenam, yang terakhir dari jenis ma'rifah. Yang terakhir dari jenis ma'rifah adalah yang keenam, al-mudhaf ila wahidin minal madhkurati, yang disandarkan kepada salah satu tadi yang 5. Kalau ada kata nakiro disandarkan kepada salah satu kata di atas tadi, itu hukumnya jadi ma'rifah. Disandarkan. Tahu disandarkan ya? Paham ya? Misalnya kita contohkan yang paling mudah, misalnya antum dapat tiang gini ya. Kemudian ada juga satu lagi. Ini kata nakiro, kita mudahnya seperti ini nakiro. Sementara ini kata apa? Ini kata, buruk sekali tulisan anak ya. Dimaklumi ya, kan terlalu buruk. Iya. Ini ma'rifah, yang ini. Yang ini nakiro. Kapan ini disandarkan ke sini, itu kata yang nakiro ini jadi ma'rifah. Mengambil hasil ma'rifah dari setelahnya. Paham? Ini contoh tiang, sekarang kata. Semoga bisa dipahami. Ana katakan misalnya, ya kata dalam bahasa Arab ya, kita katakan dalam bahasa Arab misalnya kata kitab, kitabun. Kitabun artinya sebuah kitab. Semua kitab disebut kitab. Semua buku itu disebut apa? Semua buku disebut apa? Kitab. Antum paham kan? Tapi kalau saya bilang begini, disandarkan kepada domir, saya ganti kitab, anak sandarkan kepada ka. Kita buka, kitabnya kamu. Jadi apa ini? Ma'rifah atau nakiro? Ma'rifah. Dipaham? Dari mana? Kenapa bisa ma'rifah? Karena disandarkan kepada apa? Kaf, domir. Dipaham ini? Demikian pula saya ganti ya kafnya. Saya ganti kafnya ini menjadi ya Zaid. Kitabu Zaidin. Kitabnya Zaid. Apa jadinya ini kitab? Ma'rifah atau nakiro? Ma'rifah. Kenapa? Disandarkan kepada apa? Zaid. Dipaham ini? Paham ya? Jadi dia menjadi ma'rifah karena disandarkan kepada kata setelahnya yang ma'rifah. Dipaham ini? Atau disandarkan kepada apa lagi tadi? Apa lagi tadi? Kata ma'rifah berikutnya. Disandarkan pada apa? Domir sudah, nama sudah. Apa lagi? Disandarkan pada isim isyarah. Ana bilang, kitabu hada, kitabnya ini. Jadi apa itu? Jadi apa itu? Ma'rifah. Yang memberikan ya pengaruh ma'rifah adalah ini kata hada. Kata kitab disandarkan kepada hada. Paham kan? Jadinya hukumnya apa? Ma'rifah. Jelas kan? Demikian pula kalau disandarkan kepada apa lagi tadi? Isim mausul. Misalnya antum bilang ya kitabul ladzi qoma. Bukunya yang berdiri. Bukunya yang berdiri. Ini kata kitab disandarkan kepada apa? Alladzi. Berarti kitab ini jadinya apa? Kitab ini jadinya apa? Ma'rifah. Kenapa? Disandarkan kepada kata apa? Alladzi. Disandarkan kepada kata alladzi. Jelas? Jelas ini? Demikian pula apalagi ma'rifah setelahnya? Apa ma'rifah setelahnya? Kata yang beral. Saya bilang misalnya kitabur rojul. Kitabur rojul. Apa hukumnya ini kitab? Apa hukumnya kitab? Ma'rifah. Kenapa? Disandarkan kepada kata yang beral. Dipahami ini? Selesai. Kan cuma 5. Dipahami kan? Inilah 6. Tapi kalau saya bilang begini. Ini untuk tes saja. Semoga antum bisa pahami. Kalau saya katakan begini. Kitabu rojulin.
Kitabu, saya katakan ya, kitabu rojulin. Kitabnya laki-laki. Kitabu rojulin. Kitabnya laki-laki. Ini kitab. Ma'rifah atau nakiro. Dia sekarang disandarkan kepada rojul. Nakiro atau ma'rifah? Yang bilang ma'rifah, angkat tangan. Tidak diapa-apain. Yang bilang nakiro. Yang bilang nakiro. Yang bilang ma'rifah. Baik, kenapa kita bilang ma'rifah? Karena disandarkan. Yang bilang ma'rifah siapa tadi? Langsung takut ya. Ya, kita Pak, kenapa bisa? Karena kan syaratnya kan Pak, dia akan ma'rifah kalau disandarkan kepada kata yang ma'rifah. Ini rojul, ma'rifah atau nakiro? Nakiro, kan tidak memberikan pengaruh. Nah, bersandar kepada ma'rifah, baru ma'rifah. Itu bersandar kepada 1, 2, 3, 4, 5, baru hukumnya apa? Ma'rifah. Kalau bukan, maka tidak jadi ma'rifah. Tetap apa? Nakiro. Dipahami? Pak Adi? Paham? Ya? Belum terlalu. Yang mana? Yang ma'rifah kan gampang, ada 6. Oh yang ini, yang masalah ini. Yang ini. Kenapa apa kita bilang? Enggak, kita bilang nakiro ini Pak. Yang ini. Ini nakiro. Bukan ma'rifah. Kenapa? Bukan domir. Apakah rojul domir? Bukan. Apakah isim isyarah? An-nama? Bukan. Isim mausul? Beral? Tidak pakai al. Ma'rifah atau nakiro? Kan kalau bukan itu nakiro jadinya. Paham kan? Nah sekarang saya sandarkan ini kitab. Saya sandarkan ini kitab kepada rojul. Ini kitab. Berubah enggak dari nakiro ke ma'rifah? Tidak berubah. Karena kata ini bukan nakiro. Syaratnya tadi itu ma'rifah. Kalau kata kedua ini adalah ma'rifah. Baru bisa kata pertama menjadi ma'rifah. Paham Pak Adi? Yakin Pak Adi? Yakin? Saya bilang sekarang begini Pak Adi. Sebagai contoh, semoga hapus semua ini, kita hapus. Kita ganti contoh saja. Karena kitab sudah dihafal. Iya. Saya contohkan sekarang, jangan kitab. Saya contohkan sekarang kolam. Ya, kolam. Pulpen. Iya. Nakiro atau ma'rifah Pak Adi? Nakiro. Tapi saya bilang Pak Adi, kolamu, ya, Zainab. Kolamu Zainab. Kolamu Zainab. Pulpennya Zainab. Zainab, ma'rifah atau nakiro? Ma'rifah. Paham Pak Adi? Ma'rifah. Sekarang kolam. Anda sandarkan kepada sini Zainab. Berarti jadinya apa? Iya kan yang pertama nakiro kan tadinya. Tapi setelah saya sandarkan kepada Zainab. Jadi ma'rifah. Dipahami ini? Dipahami? Siapa yang belum paham? Tidak ada. Alhamdulillah. Baik. Karena semuanya diam. Selesai. Berikutnya. Al-mudzakkar wal mu'annats. Poin baru lagi. Pembahasan sisi lain lagi. Dari bentuk isim. Al-mudzakkar al-mu'annats. Ini paling mudah. Ini mungkin termudah sedunia. Iya. Karena kita cuma mau dikenalkan ini kata jenisnya namanya laki-laki. Ini kata perempuan. Dipahami ini? Al-mudzakkar artinya laki-laki, al-mu'annats artinya perempuan. Iya. Tapi kenapa kita kenal? Harus kenal. Ya butuh. Karena nanti terkait dengan pembahasan di dalam. Nanti dibedakan kalau katanya laki-laki seperti ini. Kalau katanya mu'annas, perempuan begini. Minimal istilahnya antum dengar. Oh laki-laki namanya dalam bahasa Arab mudzakkar. Perempuan namanya dalam bahasa Arab apa? Mu'annas.
Apa itu mudzakkar? Lihat. Al-mudzakkaru huwa madalla ala dzakarin. Mudah sekali. Mudzakkar artinya apa yang menunjukkan atas laki-laki. Misal contoh Muhammad, kitab, Asad. Ini mudah. Lawannya kita bahas semua dulu, baru kita kembali. Al-mu'annats, lawannya perempuan. Apa itu al-mu'annats? Huwa madalla ala unsa. Apa yang menunjukkan atas perempuan. Wa huwa nau'an. Dan dia ada dua. Sebelum kita bahas ada dua ini, kita perlu tahu dulu. Di dalam kosakata bahasa Arab, itu yang orang lafadzkan itu tidak keluar dari beberapa bentuk. Pertama, ada yang disebut ya dengan kata ins, manusia. Yang kedua, ada yang disebut dengan hayawan, ya, hewan. Yang ketiga, ada yang disebut dengan ya jamadat. Ya, ada yang disebut dengan kata yang disebut dengan jamadat. Ya, benda mati. Benda mati. Ini masing-masing ada bentuk muannats, ada bentuk mudzakarnya. Dari tiga ini untuk tahap pemula. Tiga. Ada ins, ada hayawan, dan ada jamadat. Ada manusia, hewan, benda mati. Kan tidak keluar dari itu. Kalau kita ucapkan sesuatu bahasa Arab, tidak akan keluar dari ini. Dari tiga ini, masing-masing terbagi dua. Dari tiga ini, masing-masing terbagi dua. Yaitu ada mudzakarnya dan ada apa? Muannasnya. Iya, ada mudzakarnya, ada muannasnya. Kita mulai dengan yang paling mudah. Ini yang paling bawah. Jamadat, benda mati, untuk membedakan dia muannas atau mudzakkar untuk tahap 0 pemula itu ya kita cukup lihat di akhirnya ada tak atau tidak. Kalau ada tak marbuto ini namanya tak marbuto, dinamakan marbuto karena terikat. Paham kan? Ini tak marbuto, bulat baru ada titik 2 di atasnya. Kalau ada ini, maka namanya muannas. Paham kan? Kemudian kalau tidak ada ini, maka namanya mudzakkar. Itu cara membedakannya. Misalnya antum dapat kata kitabun. Misalnya dapat kata ya, kitabun. Mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Kenapa? Tidak ada ta marbutonya. Itu cara mudahnya orang yang belajar dari 0 untuk membedakan. Iya. Jadi tidak ada ta marbuto, tidak ada ta bulat, langsung mudzakkar. Paham kan? Saya bilang misalnya kata lagi baitun. Apa ini? Mudzakkar atau muannas? Mudzakkar atau muannas? Ada tanya? Ada. Masa bilang tidak ada? Ada tanya di akhir? Ada, tapi kenapa? Tidak marbuto, tidak melingkar ini taknya. Dipahamkan? Makanya dia kalau ditanya, mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Dipahamkan? Tapi kalau ana bilang misalnya ada kata, ya, sayyarotun. Ini, kata ini. Apa ini? Mudzakkar atau muannas? Kenapa bisa? Ada siapa? Tak marbuto. Gampang? Gampang. Kita naik lagi ke tahap berikutnya. Ya, hewan. Hewan sama juga dengan jamadat. Untuk membedakan antara muannas dan mudzakarnya, lihat ada taknya atau tidak. Jangan lihat kelaminnya. Jangan lihat kelaminnya. Karena susah diperiksa Pak Adi. Ya, ayam mau kita periksa. Ya, kelaminnya. Iya. Syukur kalau ayamnya beda warnanya, beda badannya. Kalau sama semua seperti ayam potong. Pusing, ini mudzakkar atau muannas. Paham kan? Untuk membedakannya gampang sekali. Ada tak enggak? Ya, di akhirnya atau tidak ada. Itu saja. Paham kan? Misalnya, sebagai contoh misalnya untuk ini. Antum dapat kata misalnya ya. Dapat kata misalnya. Ya, disebutkan
Ya misalnya dapat kata asadun. Asadun, singa. Dihukumi mu'annas atau mudzakkar? Mu'annas atau mudzakkar? Mudzakkar. Padahal kalau singa betina namanya juga asadun. Paham kan? Tapi lafadznya dihukumi apa? Mudzakkar. Kenapa? Tidak ada apa? Taknya. Tapi kalau anak ubah misalnya dengan kata bakoroh. Bakoroh. Itu sapi, jantan atau betina, tetap bakoroh. Tapi jadi ini lafadznya dihukumi apa? Mu'annas atau mudzakkar? Mu'annas, kenapa? Hah? Ada tak marbutonya. Gampang, ini yang dari nol. Selesai, itu hewan. Tinggal terakhir, ini yang kita sering juga dapat, manusia. Kalau manusia, jangan lihat kepada katanya, tapi lihat kepada kelaminnya. Itu manusia. Lihat pada kelaminnya. Iya. Mu'annas dari manusia? Iya. Malahu farjun. Unta, apa memiliki kelamin perempuan. Mudzakkar yang memiliki kelamin mudzakkar. Walaupun namanya mu'annas, ada tamar butonya. Misalnya, antum dapat kata Zaid. Ini biasanya Zaid untuk nama laki-laki. Berarti mudzakkar atau mu'annas? Mu'annas atau mudzakkar? Mudzakkar. Kenapa? Ya, biasanya Zaid siapa? Laki-laki kelaminnya. Tapi kalau antum dapat misalnya, ya contoh yang berikutnya misalnya, ya antum dapat kata. Anggaplah kita sebutkan kata, ya dalam bahasa Arab kita bilang, ya Tolha. Ini Tolha. Antum hukumi apa? Mudzakkar atau mu'annas? Apa? Mudzakkar. Kenapa? Ya, Tolha ini untuk siapa? Laki-laki. Dipaham? Paham Pak Adi? Belum berhayal saya lihat. Paham? Yakin? Tapi saya bilang begini Pak Adi. Dapat kata Maryam. Ini mudzakkar atau mu'annas? Ah ini semuanya. Ini Maryam. Mudzakkar atau mu'annas? Mu'annas. Kenapa ditahu? Perempuan. Dilihat kelaminnya biasanya yang namanya Maryam itu selalu siapa? Perempuan. Bam. Padahal tidak ada taknya. Karena bukan tak penentunya. Sebagaimana tadi di laki-laki bukan tak ini yang menentukan. Tapi kelaminnya. Jelas ini? Jelas kan? Selesai. Tinggal kita baca lihat. Al-mu'annas itu tadi wahwa nau'an dia terbagi dua. Kata yang mu'annas tadi itu terbagi dua. Mu'annas. Kalau mudzakkar satu saja. Namanya laki-laki ya laki-laki. Mu'annas terbagi dua. Dilihat dari penggunaannya. Pertama ada namanya mu'annatun hakiki. Perempuan yang sebenarnya. Wah ini mu'annas hakiki. Perempuan yang sebenarnya. Maksudnya itu apa itu perempuan yang sebenarnya? Cirinya huwa malahu farjun. Yang ada kelaminnya. Itu disebut mu'annas hakiki. Perempuan sebenarnya. Dipahami kan? Kalau ada kelaminnya mu'annas. Maka namanya mu'annas hakiki. Yang kedua contohnya situ ya. Di buku Mithil Aisyatu Zainabu. Yang kedua ada namanya mu'annas majazi. Mu'annas tapi secara majas. Ini lawannya tadi. Ma laisa lahu farjun. Yang tidak punya kelamin. Artinya tadi kan jamadat. Kan tidak punya kelamin. Paham kan? Jamadat tadi. Apa jamadat tadi? Apa tadi jamadat? Benda mati. Kan tidak punya kelamin otomatis. Paham? Jadi kalau ada tak marbutonya. Antum hukumi mu'annas. Mu'annas apa namanya? Mu'annas apa? Majazi. Ini kalau dari jamadat. Yang tidak punya kelamin. Jelas ya? Ini perbedaan saja. Tapi semuanya disebut mu'annas. Cuman kalau ditanya mu'annasnya apa ini? Hakiki atau majazi? Yang ada kelaminnya dibilang hakiki. Yang tidak ada dibilang apa? Majazi. Gampang saja. Gampang saja. Alhamdulillah. Jelas ya? Selesai pelajaran ini.
Contoh di buku yang Muannas majazi sayyaratun syamsun. Syamsun ini asalnya syamsatun. Cuman dihilangkan tak marbutonya. Dihilangkan apa? Tak marbutonya dalam lafaz. Karena sering dipakai supaya ringan diucapkan. Syamsun. Jelas ya? Asalnya apa? Syamsatun. Jelas ya? Selesai. Sekarang kita masuk di inti. Kita masuk di inti pelajaran. Itu tadi pendahuluannya dari ini. Kita lihat babu marfu'atil asma. Bab isim-isim yang dirofa. Bab isim-isim yang dirofa. Disinilah ya tempatnya kalau antum ditanya kapan isim dirofa. Di sini jawabannya. Isim-isim yang dirofa. Kapan waktunya? Apa penyakitnya? Apa penyakitnya? Ini al-asma'u ya. Al-asma'u al-marfu'at. Ketika kita nanti ditanya tentang apa? Al-asma'u al-marfu'at ya. Ini nanti kata-kata ini tidak keluar dari 7. Ini angka Arab ya. Kalau bahasa kita kan ini. Tapi sengaja saya tulis Arab supaya antum terbiasa. Ya, ini angka 7. Isim-isim yang dirofa ini tidak akan keluar dari ini. 7 bentuk. Ini yang kita akan pelajari. Ini yang kita akan pelajari. Ketika sesuatu dibaca rofa, pada keumumannya tidak akan keluar dari 7 ini. Ini sekarang kita pelajarinya, mempelajari kapan diharokati seperti itu. Dan harokat sekarang yang kita akan pelajari, harokat rofa. Adalah semua harokat apa? Rofa. Iya, ini ada 7. 7 ini yang kita akan pelajari. Mungkin di pertemuan ini kita ambil sebagian. Tidak bisa mungkin selesaikan langsung 7. Iya. Kita mulai dengan jenis yang pertama. Ada jenis yang pertama dari isim yang marfu, ada yang disebut dengan fa'il. Ya. Fa'il dalam bahasa kita pelaku dari pekerjaan. Iya. Kalau ada kata sebagai pelaku dari pekerjaan, maka dia dirofa hukumnya. Tanda rofanya tergantung tabel. Itu isim yang 9. Kalau isim mufrad, dhammah. Isim mutanna, alif. Jam mudzakkar salim, waw. Jam muannas salim, dhammah. Asma'u jama' taksir, dhammah. Asma'ul khamsa, waw. Isim maksur, dhammah, muqaddarah. Isim mangkus, dhammah, muqaddarah. Ismul ladzi la yansharif, dhammah. Itu yang kita bahas, itu yang 9 ditambah. Kalau dia jadi fa'il, maka marfu. Tanda marfunya kembali itu ditambah. Tergantung jenis isimnya. Paham kan? Sekarang yang kita perlu ketahui setelahnya adalah fa'il. Apa cirinya kata itu menjadi fa'il? Apa cirinya kata itu menjadi fa'il? Antum cukup perhatikan dulu di papan. Kata itu akan dihukumi sebagai fa'il kalau terpenuhi beberapa ketentuan. Pertama, kalau dia adalah isim. Namanya fa'il harus isim. Dipahami ini? Itu ketentuan pertamanya. Ketentuan pertamanya. Ketentuan kedua, kata akan menjadi fa'il kalau dia terletak setelah ba'dal fi'il. Ini untuk awal ya, ini untuk pemula. Kalau dia terletak setelah fi'il. Iya, ini tulisan saya tambah kacau ya. Iya, karena saya tidak tahu gimana cara pas tulisnya dengan alat ini. Tapi antum paham nggak? Tulisan walaupun kacau. Baiklah. Setelah fi'il. Ini ciri kedua. Setelah fi'il. Jadi namanya fa'il itu kan pelaku. Dari pekerjaan. Pasti ada kata kerja. Ini ciri kedua. Ciri ketiga. Fi'ilnya adalah fi'il ma'lum. Fi'ilnya fi'il apa? Ma'lum, bukan majhul. Fi'ilnya adalah fi'il apa? Fi'il ma'lum. Tahu fi'il ma'lum?
Kalau mati kan doroba, kotala, dahaba, seperti itu, maklum. Bukan majhul. 3 ciri ini, kalau antum bisa pahami, antum akan kuasai fa'il. Karena ciri keempat itu berdasarkan makna. Kalau antum tahu terjemahannya. Yaitu menunjukkan atas yang melakukan pekerjaan. Itu kita tidak terlalu fokuskan bagi pemula. Karena pemula kan biasanya dia tidak tahu artinya. Tapi kan orang bisa baca walaupun tidak tahu arti. Orang bisa baca Arab, kitab bahasa Arab, walaupun tidak tahu artinya. Ciri keempat itu terkait dengan makna. Menunjukkan pelaku dari pekerjaan. Menunjukkan pelaku dari pekerjaan. Contoh yang telah lewat ya, yang biasa kita contohkan di tabel, ada kata ja'a dulu. Ja'a dulu anak bilang apa? Amil apa? Amil rofa. Kan begitu. Ini ja'a ini disebut dalam bahasa Arab fi'il. Fi'il apa ini ja'a? Fi'il maklum. Kalau ada kata setelahnya itu sebagai fa'il. Misalnya anak datang setelahnya adalah Zaid. Zaid. Ini isim. Terletak setelah fi'il. Oh berarti dia dibaca marfu. Zaidun. Kenapa bisa sebagai apa? Fa'il. Pelaku dari pekerjaan. Terjemahannya Zaid telah datang. Siapa yang datang? Zaid. Yang datang itu fa'il. Itu ciri keempat itu maknanya. Menunjukkan pelaku dari pekerjaan. Kalau antum dapat fi'il ma'lum, setelahnya ada isim marfu, langsung bilang fa'il. Enggak usah ragu. Misalnya antum dapat kata, ini ja'a kan contoh yang biasa sebelumnya. Kalau anda bilang ya, misalnya dapat kata fataha bakrun. Kita jangan Zaid terus, kita sekarang contohkan bakar. Fataha bakrun baban. Fataha bakrun baban. Sekarang, ini fataha fi'il. Maklum atau majhul? Maklum atau majhul? Maklum. Bakrun isim, baban isim. Antum sekarang ditanya, fa'ilnya mana dari bakrun sama baban? Mana fa'ilnya? Pasti bakrun. Kenapa? Marfu. Bukan setelah. Setelah itu nanti tidak harus di sini ya. Setelah itu bisa setelah 3 kata. Yang penting kalau ada fi'il ma'lum pasti ada apa? Fa'il. Setelah maksudnya ini tidak harus pas setelahnya. Bisa diantarai oleh beberapa kalimat. Misalnya contoh lain. Jadi bakrun ini fa'il. Kenapa? Pertama isim, kedua marfu. Itu ketentuannya. Pertama isim, kedua apa? Marfu. Dipahami? Iya? Karena saya tidak sebutkan marfu ya. Karena ini bab marfu. Ana hanya fokus tadi pada isim. Setelah itu yang kedua setelah fi'il. Yang ketiga fi'il apa? Maklum. Kalau isimnya tidak perlu saya sebutkan. Kenapa? Pembahasannya. Isim-isim yang marfu. Dipahami kan? Ana bilang tadi tidak harus setelahnya begini langsung. Bisa setelahnya lagi. Yang penting cari isim yang marfu. Itu yang menjadi fa'il. Misalnya, ana bilang begini ya. Dakhola. Ya. Fi huruf. Al-baiti. Ya. Al-baiti majrur. Iya kan? Berarti fi. Bisa nggak fa'il? Bisa nggak fa'il? Nggak bisa. Karena dia huruf. Al-baiti. Bisa nggak fa'il? Tidak bisa, kenapa? Tidak dhammah, kasroh. Kan namanya fa'il harus apa? Marfu. Paham kan? Datang langsung setelahnya misalnya dapat kata Zaid. Zaidun. Ini Zaidun sebagai apa? Fa'il. Kenapa? Marfu. Paham? Sekarang isim. 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 Setelah fi'il ma'lum. Setelah fi'il ma'lum, setelah. Kan ini ada fi'il ma'lum. Setelah itu tadi tidak harus langsung setelahnya sini. Tidak harus. Bisa setelah 3 km, 4 km setelahnya. Tidak apa-apa. Paham maksudnya? Makanya nanti ada kaidah baca kitab gundul. Kalau ada fi'il ma'lum, cari fa'il. Kalau ada fi'il ma'lum, cari apa? Fa'il. Itulah cirinya fa'il. Dia isim. Tentunya dia marfu. Karena fa'il bab marfu. Setelah fi'il ma'lum.
Ingat itu. Setelah fi'il apa? Setelah fi'il ma'lum. Terakhir sebelum kita baca, karena pendek sekali pembahasan fa'il ini. Terakhir dia itu terbagi dua. Itu namanya fa'il, kata yang menjadi fa'il itu terbagi dua. Bisa berupa isim dohir. Bisa berupa isim dohir. Isim dohir itu tadi. Zaid, Bakar. Itu namanya isim dohir. Bisa juga bentuknya berupa apa? Domir. Bisa juga berupa domir. Tahu domir? Bisa kata ganti. Kalau dohir tadi, sudah. Ini tadi. Ketika anak katakan, Fataha Bakrun. Bakrun fa'il. Isim dohir. Anak bilang, Ja'a Zaidun. Zaidun fa'il. Isim apa? Dohir. Karena bukan domir. Karena bukan apa? Domir. Fa'il juga bisa berupa domir. Misalnya anak contohkan ya. Anak contohkan misalnya dalam kalimat. Misalnya ya. Fatah tu. Tu artinya saya. Fatah tu. Saya membuka. Fatah tu. Saya artinya. Kalau artinya saya berarti apa dia? Domir atau dohir? Domir. Kan domir itu kan saya, kamu, dia. Sekarang. Fatah tu. Saya membuka. Ini fatah. Fi'il atau isim? Fi'il. Ma'lum atau majhul? Ma'lum. Tu. Domir. Isim atau fi'il? Isim enggak? Isim. Kan domir isim. Cuma dia isim apa? Isim apa? Mabni. Sekarang kalau antum ditanya. Mana fa'ilnya? Mana fa'ilnya nih? Contoh. Apa? Tu. Fa'ilnya tu. Paham kan? Fa'ilnya apa? Tu. Berubah apa? Domir. Saya ganti domirnya dengan ta. Fatah ta. Mana fa'il? Mana fa'il? Ta. Artinya kamu membuka. Kamu membuka. Jadi fatah ta. Ta itu siapa? Fa'il. Tapi pertanyaannya, kenapa tidak di dhammah? Nah, mabni. Kan ini kan fatah ini namanya penyakit. Kalau dia masuk pada isim mu'rab baru bisa berubah. Kalau masuk pada isim mabni tidak berubah. Tapi kedudukannya sebagai apa, Pak? Fa'il. Fa'il yang berupa apa? Domir kata ganti. Jadi fa'il itu bisa berupa kata ganti. Bisa. Dipahami ini? Sama dengan anak bilang gini, anak ganti ya. Dari tadi fatah ini ta menjadi fatah ti. Kamu perempuan membuka. Fatah ti. Ini ti sebagai apa? Fa'il. Ciri-cirinya terpenuhi enggak? Isim. Isim. Setelah fi'il ma'lum. Setelah fi'il ma'lum. Dipahami kan? Jelas kan? Jelas? Ini fa'il. Anak contohkan di sini masih dalam bentuk isim mufrad. Ini Bakrun isim mufrad, Zaid isim mufrad. Bisa antum datangkan mutanna. Iya kan? Datangkan mutanna. Misalnya antum dulu tahu kan kata rojulan atau rojulain. Kalau dapat kata fataha, antum bilang apa? Rojulan atau rojulaini? Ingat, dapat kata ini. Ini rojulan bisa juga ganti dengan ya dan nun. Antum letakkan dia setelah fathah. Antum sebut rojulani atau rojulaini? Ya? Apa? Rojulani. Sebagai apa? Fa'il. Fa'il hukumnya apa? Marfu. Kan begitu. Tanda marfunya isim muthanna apa? Apa? Alif. Makanya saya tidak pakaikan ya. Kita pakaikan apa? Alif. Sama antum dapat kata sebelumnya ya. Dapat kata sebelumnya ya mu'minun. Ini mufradnya. Ini kata apa? Mu'minun mufradnya. Mu'minun. Saya jadikan jamak mudzakkar salim menjadi mu'minuna kan begitu. Atau apa? Mu'minina kan begitu. Tapi saya letakkan sebelumnya kata fataha. Antum bilang apa? Fataha mu'minuna. Bukan mu'minina. Kenapa? Karena dia sebagai apa? Sebagai
Fa'il. Fa'il hukumnya apa? Marfu. Tanda rofa kembali ke tabel. Iya, kalau antum masih sulit memikirkan itu biasa. Karena kadang kita sudah lupa itu tabelnya. Itu biasa kalau pemula, tidak ada masalah. Yang jelas sekarang ini, tahap ketiga ini fi'il mati maklum, atau kata lain langsung diumumkan bilang fi'il maklum itu penyakit. Kan kita mempelajari penyakit. Fi'il maklum ini namanya apa? Penyakit. Dipahami kan? Penyakit ini, fi'il maklum ini butuh marfu. Marfunya itu disebut dengan apa? Fa'il. Disebut dengan fa'il. Jelas? Jelas ya? Terakhir sebagai penutup untuk pembahasan fa'il. Fa'il itu dalam menerjemahkan, dia walaupun di belakang diterjemahkan duluan. Jadi antum jangan terjemahkan dulu kata kerjanya. Misalnya tadi ada kata ini, ya, ja'a Zaid. Kita terjemahkan Zaid telah datang. Padahal ja'a di depan. Itu cara menerjemahkan saja, ini sekali jalan. Sama dengan ini juga antum bilang fataha bakrun baban. Kalau diartikan satu-satu kan fataha membuka, bakrun bakar, baban pintu. Terjemahannya bakar membuka pintu. Jadi dahulukan terjemahan fa'ilnya, pelakunya. Sama dengan ini tadi, dakhala fil baiti Zaidun. Terjemahannya Zaid masuk dalam rumah. Jadi bukan masuk dalam rumah Zaid. Fa'ilnya duluan diterjemahkan. Duluan ini fa'ilnya. Zaid masuk dalam rumah. Paham terjemahannya? Ini sekali jalan. Supaya ditahu. Iya. Sama dengan tadi ini. Antum dapat kata misalnya fataha rojulan. Dua orang laki-laki telah membuka. Ya. Fataha mu'minun. Banyak orang beriman telah membuka. Paham kan? Jadi terjemahkan dulu fa'ilnya. Itu tambahan saja. Tambahan saja. Pada intinya adalah antum memahami fa'il itu marfu. Cirinya terletak setelah fi'il maklum. Terletak setelah fi'il maklum. Dipahami fa'il? Kita baca di buku. Iya, kita baca di buku. Al-fa'il. Di buku lebih lengkap lagi. Itu di papan untuk mempermudah saja. Iya. Al-fa'il. Pelaku. Al-fa'ilu huwasmun. Fa'il adalah isim. Itu ketentuan pertama. Marfu'un. Itu ketentuan kedua. Dia dirofa. Artinya tidak marfu, tidak mansub. Namanya fa'il marfu. Waqa'a ba'dal fi'lil ma'lum. Terletak setelah fi'il ma'lum. Artinya bukan setelah fi'il majhul. Dia pasti setelah fi'il apa? Ma'lum. Ingat itu. Karena fi'il ada ma'lum, ada apa? Majhul. Dia setelah fi'il ma'lum. Apakah madi ataupun mudhari. Yang penting ma'lum. Yang penting ma'lum. Setelahnya itu untuk arti. Wadalla ala man fa'alal fi'ila. Dan menunjukkan atas yang melakukan pekerjaan. Itu kalau antum tahu makna. Kalau antum tidak tahu makna, ini belum bisa dipraktekkan. Menunjukkan atas yang melakukan apa? Pekerjaan. Paham ya? Nanti antum sudah paham berarti kalau dibaca rofa dan sebelumnya ada fi'il ma'lum. Langsung bilang pelaku. Misalnya antum baca hadits, qalan nabiyyu. Sebagai apa itu an-nabiyyu? Fa'il. Paham kan? Fa'il. Kenapa? Setelah qala. Fi'il apa qala? Ma'lum atau majhul? Maklum. Dan kalau ada kata maklum, fi'il maklum, marfu. Lihat contohnya di buku. Qalan nabiyyu. Qalat Aisyatu. Perhatikan perbedaannya itu. Kalau an-nabiyyu qala. Kalau Aisyatu qalat. Ini untuk membedakan antara mudzakkar dan muannats. Itu fungsinya tadi yang kita pelajari. Kalau dia mudzakkar, jangan pakaikan ta yang disukun pada fi'il maklumnya. Kalau dia muannas, pakaikan. Dipahami ini? Jelas ya? Misalnya, antum dapat contoh tadi, ada kata ja'a. Ini kata apa? Ja'a.
Ini kan kata ja'a fi'il ma'lum. Kalau setelahnya mudzakkar, ja'a. Tapi kalau setelahnya mu'annas, antum bilang apa? Ja'at. Itu untuk mencocokkan. Karena pelaku sama pekerjaan sebelumnya itu selalu sama. Mudzakkar, mu'annas. Laki-laki dan perempuannya. Itu fungsinya tadi. Kita tahu ini mudzakkar, ini mu'annas. Terus kalau antum bertanya, apa fungsinya kita tahu ini majazi, ini hakiki? Itu taknya. Hukum tak ini, kalau mu'annasnya hakiki, wajib dikasih. Wajib ja'at. Kalau mu'annasnya majazi, tidak wajib. Boleh kasih, boleh juga tidak. Misalnya, antum dapat setelah ja'a kata apa? Sayyaro. Dapat kata apa? Sayyaro. Wajib nggak saya bilang ja'at? Nggak wajib. Boleh ja'a, boleh ja'at. Itu fungsinya itu tahu. Paham ini? Jelas ya? Jelas ya? Paham ya? Ini selesai. Lihat contoh-contoh di buku. Qala nabiyu. Ana contohkan banyak ya. Ada isi mufrad, ada musanna, ada jama'. Qala nabiyu, qalat Aisyatu. Yaktubu Zaidun. Ini ana contohkan untuk fi'il mudhari. Yaktubu Zaidun. Taktubu Maryamu. Ini paham beda, lihat bedanya. Kalau Zaidun yaktubu. Kalau Maryamu taktubu. Taknya di awal bedanya. Kalau fi'il madhi itu di akhir. Untuk fi'il mudhari di awal dibedakan. Kalau laki-laki fa'ilnya yaktubu. Kalau perempuan taktubu. Dipahami ya? Jelas ya? Kemudian lihat lagi. Yajlisu rajulani. Mana fa'il? Mana fa'il? Rajulani. Apa tanda rofa'nya? Alif. Karena dia isim musanna. Itu maksudnya. Yujahidul muslimuna. Mana fa'il? Mana fa'il? Apa tanda rofa'nya? Waw. Karena dia jama' mudzakkar salim. Tujahidul muslimatu. Mana fa'il? Apa tanda rofanya? Apa tanda rofanya al-muslimatu? Apa? Dhamma atau alif? Ini apa dulu ini? Al-muslimatu. Isim apa? Jama' muannas salim. Coba lihat di tabel. Jama' muannas salim. Marfu dengan apa? Hah? Dengan apa? Apa dibilang di sana di tabel? Coba lihat kembali, buka kembali. Kas? Yakin, marfunya. Di kolom marfu. Apa? Dhamma, jangan bilang alif. Jadi marfunya jama' muannas salim, dhamma. Maka dibaca al-muslimatu. Paham kan? Qala abuka, mana fa'il? Qala abuka, mana fa'il? Apa? Abuka. Apa tanda rofanya? Apa tanda rofanya? Kenapa wau? Siapa ini abuka? Asmaul khomsa. Asmaul khomsa. Tanda rofanya dengan wau. Ja'al auladu. Ini contoh untuk jama' taksir. Jama' taksir. Rofanya dengan tanda apa? Dengan tanda apa? Dhamma. Mudah kan? Jelas kan? Sengaja anak contohkan banyak. Dalam artian ini untuk memberikan pemahaman kepada antum bahwa tidak harus dhammah tanda rofanya. Tergantung isimnya itu yang di tabel ada 9. Ada apa? 9. Jelas kan? Ini fa'il. Satu lagi. Kenapa kita ambil satu lagi? Karena mirip. Kalau antum paham fa'il, antum akan paham isim marfu yang kedua sebentar. Setelah kita baca pembagiannya. Wahnau'an ini mudah sekali. Dia terbagi 2. Adapun terjemahan di buku ada ya. Ana sudah terjemahkan. Dia terbagi 2. Ada dhohirun kama muthil. Ada dhohir sebagaimana contoh tadi. Semua contoh tadi itu fa'il dhohir. Yang kedua domir. Kadang fa'il itu bisa berupa domir. Contoh wahwa kisman. Domir itu terbagi 2. Ada yang muttasil langsung bersambung. Muttasil artinya langsung bersambung dengan fi'ilnya. Ada langsung setelahnya. Contoh mitil, contoh katabtu mana fa'il? Katabtu mana fa'il? Dorobtu mana fa'il? Sa'alna mana fa'il?
na. Dipahami kan? Dan bisa juga mumfasil, terpisah. Yang jelas kalau ada fiil cari fa'il. Kalau tidak ada dohir maka domir. Contoh, ma doroba illa anta. Ma doroba illa anta. Mana fa'il? Mana fa'il? Anta. Bersambung atau terpisah? Bersambung atau terpisah? Terpisah. Bisa terpisah. Jelas? Jelas ini? Jelas. Alhamdulillah. Berikutnya. Sebelum lanjut, ini berikutnya. Ini tahap terakhir. Terakhir untuk hari ini. Untuk pertemuan kita ini. Sebelum lanjut, paham fa'il? Karena sebentar itu persis mirip dengan pembahasan fa'il, tidak ada bedanya. Paham fa'il? Paham fa'il? Tinggal antum ingat, dia isim, marfu, terletak setelah fi'il, ma'lum. Dipahami ini? Yang kedua, dan ini kita tutup pembahasan dengan ini, pertemuan kita kali ini. Ada yang disebut dengan ya naib al-fa'il. Ya, pengganti. Naib artinya pengganti. Al-fa'il artinya pelaku. Pengganti dari pelaku. Pengganti dari fa'il tadi. Ini mudah sekali. Dari mana sisi mudahnya? Ana langsung kasih tahu antum dari awal. Namanya pengganti dari fa'il berarti sama dengan fa'il. Fa'il tadi harus isim, iya kan? Marfu, terletak setelah fi'il. Kan begitu sama. Bedanya naib fa'il setelah fi'il majhul. Ini saja antum ingat. Kalau fa'il setelah fi'il apa? Ma'lum. Kalau naibul fa'il setelah fi'il majhul. Tahu fi'il majhul ya? Mati di doma huruf pertama, kasroh sebelum akhir. Mudhari doma pertama, fathah sebelum akhir. Di mana kita belajar itu? Di mana kita belajar itu? Di tahap awal. Pengenalan tentang fi'il. Mungkin sudah dilupa. Ya, alhamdulillah kalau sudah dilupa sekarang ingat kembali. Iya, jadi kalau tadi itu fa'il, itu kan setelah kata doroba. Itu fa'il. Kalau antum bilang, doroba bakrun. Bakrun sebagai apa? Sebagai apa? Fa'il. Sekarang berubah bentuknya menjadi duriba bakrun. Bakrun sebagai apa? Langsung sebagai naibul fa'il. Karena kalau ada fi'il ma'lum, fa'il. Kalau ada fi'il majhul, ini pasangan. Kalau ada satu tidak ada yang lain. Dia pasangan tapi tidak ketemu. Karena beda fi'ilnya. Yang antum perhatikan nanti kalau antum baca kitab gundul, perhatikan selalu fiilnya. Karena kalau maklum, fa'il dicari. Kalau majhul, naibul fa'il dicari. Iya, terjemahannya tinggal antum lihat dulu. Kan doroba bakrun, bakar telah memukul. Kalau duriba bakrun, bakar telah dipukul. Terjemahannya masih sama, tetap dia yang duluan. Cuman beda memukul dan dipukul. Dipahami ini? Itu saja. Jangan, enggak usah cabang yang banyak ya. Tinggal antum perhatikan fiilnya. Paham? Misal antum dapat kata dalam Al-Quran. Dapat ayat nanti kita akan sering dibaca kalau masuk Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum asyamu. Asyamu. Kan itu baru isimnya. Kan alaikum ala huruf jar, kum domir setelah huruf jar, majrur. Asyamu. Sebagai apa asyamu? Lihat fiilnya. Itu kutiba. Fiil apa? Kutiba. Fiil apa? Ma'lum atau majhul? Majhul. Kalau majhul, ini berarti siapa? Naibul fa'il. Maka terjemahannya diwajibkan atas kalian berpuasa. Dipahami ini? Jadi langsung antum bisa tentukan ini fa'il, ini naibul fa'il. Kan cuma ada dua. Kalau ada penyakit fi'il. Berarti sekarang selesai kesimpulannya fi'il itu adalah penyakit. Fi'il itu adalah penyakit. Paham kan? Iya. Dan fi'il itu ada yang maklum, ada yang majhul. Iya. Kalau dia maklum, setelahnya yang dicari apa? Fa'il. Kalau majhul, naibul fa'il. Itu saja. Sudah selesai. Titik. Tidak ada lagi pembahasannya dia.
Kemudian fa'il kan terbagi dua. Ada fa'il dohir, ada fa'il apa? Domir. Naibul fa'il juga seperti itu. Ketika antum bilang ya, ketika antum bilang misalnya, antum dapat kata misalnya tadi ya, dorobtu. Apa tunya ini? Dorobtu, apa tunya ini? Fa'il atau naibul fa'il? Fa'il. Tapi kalau anda bilang ganti menjadi ya, duribtu. Sebagai apa itu tuh? Langsung antum tahu. Karena cukup antum tahu ini fa'il, fiilnya. Mudah sekali. Ini kan penyakit. Pembahasan penyakit itu mudah. Antum kenali penyakitnya, setelahnya antum sebut namanya setelahnya. Ada fa'il, ada naibul fa'il. Selesai. Lihat kita baca lagi. Naibul fa'il. Ingat yang sulit ini cuma yang pertama sekali. Itu fa'il saja. Karena setelahnya itu akan menjadi mudah. Iya. Akan menjadi mudah. Sekarang naibul fa'il. Naibul fa'il huwa ismun. Sama isim. Marfu'un dirofa. Waqwa ba'dal fi'il. Terletak setelah fi'il. Sama dengan fa'il. Al-majhul. Fi'ilnya ternyata fi'il apa? Majhul. Itu yang digaris bawahi. Itulah bedanya. Dengan fa'il. Wadalla ala ma waqa'a alaihil fi'il, dan menunjukkan atas yang jatuh padanya pekerjaan. Lihat ya, kalau saya bilang gini, dorobtu, saya memukul, berarti saya pelaku. Kalau duribtu, saya dipukul, berarti saya dikenai pekerjaan atau dia yang melakukan pekerjaan? Yang dilakukan padanya pekerjaan. Jadi dikenai pukulan. Makanya dibilang menunjukkan atas yang dikenai pekerjaan. Kalau pelaku tadi yang melakukan pekerjaan. Dipahami ini kan? Jelas? Jelas. Alhamdulillah. Misal, kutibat darsu. Mana naibul fa'il? Mana naibul fa'il? Ad-darsu. Duribat Fatimatu. Mana fa'il? Tidak ada. Hah? Mana fa'il? Mana fa'il? Tidak ada. Ini duribat Fatimah tuh masa ada fa'il? Fi'ilnya fi'il apa ini? Majhul, tidak ada fa'il. Iya, duribat Fatimah tuh mana naibul fa'il? Yudrobu Zaidun, mana naibul fa'il? Tudrobul hirratu, mana naibul fa'il? Al-hirratu, duriba rojulani, mana naibul fa'il? Apa tanda rofanya? Apa tanda rofanya? Alif, karena dia jamak muannas. Karena dia isim mutanna. Baik, alhamdulillah, salah. Nih ya, karena dia isim mutanna. Futihat al-abwabu. Mana naibul fa'il? Mana naibul fa'il? Al-abwabu. Ini jamak taksir. Duribal kafiruna. Mana naibul fa'il? Al-kafiruna. Apa tanda rofanya? Wow, karena dia siapa? Kan dia siapa? Jama mudzakkar salim. Duribat al-kafiratu. Mana naibul fa'il? Apa tanda rofanya? Waw atau alif atau dhamma? Dhamma, karena dia jama muannas salim. Nusero akuka. Mana naibul fa'il? Mana naibul fa'il? Apa tanda rofanya? Wow, karena dia siapa? Asmaul komsa. Anda tidak contohkan maksur mangkus ya. Dengan ismul ladzi lan sorif juga. Ya. Khususnya mangkus maksur Anda tidak contohkan karena mudah. Sama irobnya dengan isim mufrad. Hanya saja domanya apa? Muqaddaro. Kan mudah. Jelas ya? Selesai. Alhamdulillah. Lumayan kita dapat 2. Sisa kan 7. Sisa berapa? 5. 5 itu 1 kali pertemuan akan datang. Karena ingat, selalu yang sulit itu yang paling pertama disebut. Karena yang berikutnya itu mudah. Mudah insya Allah. Tinggal antum nanti pikirkan bentuk-bentuknya. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Kalau ada yang bilang saya belum paham, tidak apa-apa, kita jelaskan lagi. Tidak apa-apa. Pasti malah kita. Iya. Kalau ada yang belum paham, tidak apa-apa, antum datang ke saya. Kalau malu bertanya depan umum, datang saja sebentar.
tanya, tadi saya belum paham yang ini. Tidak apa-apa, santai saja. Iya. Daripada nanti antum berkesimpulan sulit, padahal sebenarnya mudah. Hanya saja mungkin lagi banyak pikiran. Ya kan? Atau ada hal lain yang dipikirkan sehingga kadang tidak dipikirkan pelajarannya, tidak hadir. Iya. Jelas ini ya? Nah, silakan. Domir mustatir. Baik. Ini saya tidak contohkan sengaja tadi karena yang pemula kadang tidak dapat mengetahuinya. Ya, tapi karena beliau tanya contoh domir mustatir. Maksudnya tahu domir mustatir? Domir yang disembunyikan, tidak nampak di lafaz. Ya, mungkin kita sudah pernah belajar berarti. Nah, baik. Karena tidak mungkin yang dari nol bertanya. Kan ini susah. Kalau yang dari pemula. Misalnya saya bilang gini. Saya contohkan Zaidun ja'a. Zaidun ja'a. Zaid dia telah datang. Mana fa'il? Tidak mungkin Zaid. Karena fa'il tidak mungkin sebelum fi'il. Fa'il tidak mungkin sebelum fi'il. Tidak mungkin. Harus di mana? Setelah. Di mana dia? Ada di dalam sini. Terjemahnya huwa. Zaid dia telah datang. Tidak kelihatan. Sembunyi. Jadi fa'il itu. Yang jelas itu kan kaidah. Kalau ada fi'il yang dicari apa? Fa'il. Kalau fi'il apa? Maklum. Kalau ada dalam lafaz langsung tunjuk batang hidungnya. Kamu ini fa'il. Kalau tidak ada maka mustatir. Mustatir artinya sembunyi. Bahasa kitanya cokoi. Cokok failnya. Tahu cokok? Hah? Apa cokok? Sembunyi. Ini bilang sembunyi ini huanya di dalam. Ini huanya ini sembunyi di dalam. Di dalamnya ja'a. Terjemahannya Zaid dia telah datang. Paham kan? Padahal yang datang Zaid ya. Yang datang ini tetap siapa? Tetap siapa? Zaid. Cuma kan Zaid tidak bisa jadi fa'il. Karena sebelum fi'il. Tidak boleh. Namanya fa'il itu setelahnya. Walaupun secara makna Zaid yang datang. Tapi bukan dia fa'il. Fa'ilnya adalah domir. Domirnya mana? Mustatir. Mustatir artinya sembunyi. Tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Kita paham? Sama dengan kita bilang ya asyamsu tola'at. Asyamsu tola'at. Nah, kan asyamsu tidak mungkin jadi fa'il. Kenapa? Karena dia sebelumnya. Berarti ada pada kata tola'at. Paham kan? Dipakaikan tak tola'at karena asyamsu perempuan. Mu'annas. Tadi sudah dipelajari. Jelas? Baik. Ada lagi? Bisa. Tapi itu kan istilah bahasa Indo kan, kita enggak sentuh tadi. Belum bilang bisa enggak fa'il itu dikatakan apa? Subjeknya. Bisa. Kan pelaku adalah subjek. Bahasa Arabnya fa'il. Kalau naibul fa'il adalah apa? Objeknya. Kan dia dilakukan padanya pekerjaan. Cuma istilah Arabnya naib fa'il. Iya. Ada lagi? Tidak ada? Silakan. Umum kan? Kan yang terbagi maklum ke majhul kan madi sama mudhari. Dulu di tahap dasar. Di tingkatan pertama dulu. Umum. Madi dan mudhari. Kan yang terbagi maklum ke majhul adalah madi dan mudhari. Berarti amar tidak ada. Kalau ada amar pasti fa'il. Tidak ada naibul fa'il. Kalau ada fi'il amar berarti pasti fa'il. Karena fi'il amar tidak terbagi ke majhul. Iya kan? Kita paham ini? Kalau sudah tidak ada, alhamdulillah.
Nanti akhwat kalau ndak paham yang ini bisa pekan depan ya diajukan kertasnya ke depan. Ndak apa-apa. Sebetulnya akhwat ndak paham bisa bertanya, boleh. Boleh bertanya. Alhamdulillah peserta kayaknya masih banyak ya. Alhamdulillah masih aman berarti. Iya. Jangan tuh mundur. Tanggung. Ini tahap terakhir. Iya. Terus anak nasihatkan, kalau antum juga misalnya qadarullah banyak udurnya, jangan keluar dari grup itu. Karena grup itu kan dibagikan itu linknya. Rekaman itu membuat antum nanti, wah dengar deh. Kan begitu. Kalau antum keluar, antum membantu syaitan. Iya kan? Untuk lari dari ilmu. Karena syaitan itu awal makarnya kepada anak Adam adalah menjauhkan mereka dari ilmu. Karena kalau dia semangat ilmu, mudah ditipu. Mudah dilalaikan. Jadi kalau antum misalnya qadarullah banyak kesibukan, kan bisa diambil rekamannya. Alhamdulillah. Dikirim di grup. Jangan keluar kalau dari grup kebaikan. Sebagian orang kalau dalam grup kebaikan keluar masuk, jangan. Pasti ada faedahnya. Minimal antum kumpul bersama saudara-saudara dalam satu grup itu kan nikmat. Berkumpul dengan orang baik. Berkumpul dengan orang yang belajar. Suatu saat kita misalnya futur, melihat orang-orang yang belajar, muncul lagi niat untuk belajar. Iya kan? Jadi jangan, paling sedikit faedahnya adalah antum bergabung sama orang-orang baik. Orang-orang yang belajar. Iya, orang-orang yang belajar. Jelas ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan semangat. Ini kita bahasnya per bab terus ya. Berganti terus babnya. Dan kita karena bahasnya penyakit, itu satu babnya itu biasa cepat selesainya. Satu bab. Ini misalnya marfu ada 7, sekarang sudah 2. Nanti pekan depan itu kita selesaikan 5 sisanya. Iya. Berikutnya lagi mansubat. Itu kita ambil lagi 2 kali pertemuan. 2 kali pertemuan. Setelah itu majrurat kita ambil lagi. Kan ini dihitung hari saja pertemuannya. Kan kita tahap akhir. Mohon harap bersabar. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.